Selamat malam, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita semua pada malam hari ini. Di tengah segala kelelahan, kekhawatiran, dan beban hidup yang kita pikul sepanjang hari, kita datang kepada Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita menenangkan hati dan masuk dalam hadirat-Nya melalui doa singkat. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas hari yang telah Engkau berikan. Dalam segala keadaan, Engkau tetap baik dan setia. Malam ini, kami datang membawa segala beban kami, kekhawatiran, ketakutan, dan kelelahan kami, dan kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepadamu, dan berikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, untuk perenungan malam ini, kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 4, khususnya ayat 8 yang berkata, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau saja, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Di dunia yang penuh dengan tekanan, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencoba mengalihkan pikiran dengan hiburan, ada yang mencari pelarian dalam pekerjaan, bahkan ada yang mengandalkan hal-hal duniawi untuk menenangkan hati mereka. Namun, seringkali semua itu hanya memberikan ketenangan sementara. Mazmur pasal 4 mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan sejati hanya berasal dari Tuhan. Daud, penulis Mazmur ini, tidak sedang berada dalam situasi yang mudah. Ia menghadapi tekanan, mungkin dari musuh atau keadaan yang tidak menguntungkan. Namun di tengah semua itu, ia mampu berkata bahwa ia akan berbaring dan tidur dengan tenang. Mengapa? Karena ia tahu siapa yang ia percayai. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menyelesaikan semua masalah kita terlebih dahulu sebelum kita bisa merasa tenang. Kita berkata dalam hati, "Jika masalah ini selesai, baru saya bisa tidur nyenyak." Tetapi firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ketenangan bukanlah hasil dari masalah yang hilang, melainkan hasil dari kepercayaan kepada Tuhan yang hidup. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah undangan yang luar biasa. Tuhan tidak berkata kita harus kuat terlebih dahulu atau harus membereskan hidup kita terlebih dahulu. Ia hanya meminta kita datang. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang ibu yang setiap malam sulit tidur karena memikirkan kondisi keuangan keluarganya. Ia merasa harus mengontrol segalanya, memikirkan solusi, dan memastikan semuanya berjalan baik. Namun suatu hari, ia mendengar khotbah tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuhan, Engkau lebih mampu mengurus hidupku daripada aku sendiri." Dan malam itu, ia tidur dengan damai. Apa yang berubah? Bukan situasinya, masalahnya masih ada, tetapi hatinya berubah. Ia tidak lagi memikul beban itu sendirian. Saudara-saudari, seringkali kita seperti ibu tersebut. Kita ingin mengontrol semuanya. Kita merasa bahwa jika kita tidak khawatir, maka kita tidak bertanggung jawab. Padahal, kekhawatiran bukanlah tanda tanggung jawab, melainkan tanda bahwa kita mencoba mengambil alih peran Tuhan dalam hidup kita. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan, damai sejahtera itu datang setelah kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan setelah semua masalah selesai. Ketenangan sejati bukan berarti tidak ada badai, tetapi mengetahui bahwa Tuhan ada di dalam perahu bersama kita. Seperti kisah ketika Yesus tidur di dalam perahu saat badai datang. Para murid panik, tetapi Yesus tetap tenang. Mengapa? Karena ia tahu bahwa badai tidak lebih besar dari kuasanya. Malam ini, mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi badai kehidupan. Mungkin itu masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau masa depan. Pikiran kita terus berputar, membuat kita sulit untuk beristirahat. Namun firman Tuhan mengundang kita untuk melakukan sesuatu yang sederhana tetapi penuh iman. Menyerahkan. Menyerahkan bukan berarti kita menyerah pada keadaan, tetapi kita mempercayakan keadaan kita kepada Tuhan yang berkuasa. Seperti seorang anak kecil yang tertidur lelap di pelukan ayahnya, bukan karena dunia ini aman, tetapi karena ia tahu ayahnya menjaganya. Demikian juga kita bisa tidur dengan tenang, bukan karena hidup ini tanpa masalah, tetapi karena kita tahu Tuhan memegang hidup kita. Jadi malam ini, sebelum kita memejamkan mata, mari kita bertanya pada diri kita, apakah kita masih memegang beban kita erat-erat, atau kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan? Karena hanya ketika kita benar-benar menyerahkan, kita bisa benar-benar beristirahat. Dan hanya ketika kita percaya, kita bisa berkata seperti Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita salah memahami arti menyerahkan beban. Banyak orang berpikir bahwa menyerahkan berarti menyerah, berarti lemah, berarti tidak mampu lagi menghadapi kehidupan. Tetapi dalam terang firman Tuhan, menyerahkan beban justru adalah tindakan iman yang sangat kuat. Dalam kitab Mazmur pasal 55 ayat 23 tertulis, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau." Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan kata serahkanlah. Ini adalah sebuah perintah, bukan sekadar saran. Tuhan tahu bahwa manusia akan mengalami kekhawatiran. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna tanpa rasa takut, tetapi Ia mengundang kita untuk membawa semua kekhawatiran itu kepadanya. Namun seringkali yang terjadi adalah kita datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi setelah selesai berdoa, kita mengambil kembali beban itu. Kita berkata, "Tuhan, aku serahkan masalah ini." Tetapi beberapa menit kemudian, pikiran kita kembali dipenuhi kekhawatiran yang sama. Ini seperti seseorang yang memberikan tas berat kepada orang lain untuk dibawa, tetapi kemudian ia mengambilnya kembali dan berkata, "Tidak, biar aku saja yang bawa." Bukankah itu aneh? Namun itulah yang sering kita lakukan secara rohani. Menyerahkan beban membutuhkan keputusan hati. Ini bukan hanya tentang kata-kata dalam doa, tetapi tentang sikap percaya yang mendalam bahwa Tuhan benar-benar memegang kendali. Dalam Perjanjian Baru, dalam surat pertama Petrus pasal 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ayat ini menunjukkan alasan mengapa kita bisa menyerahkan, karena Tuhan peduli. Ia bukan Tuhan yang jauh atau tidak peduli. Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang memperhatikan setiap detail hidup kita.
Bayangkan seorang anak kecil yang berjalan bersama ayahnya di jalan yang ramai. Anak itu mungkin tidak tahu arah, tidak tahu bahaya yang ada di sekitarnya, tetapi ia tetap tenang. Mengapa? Karena ia percaya pada ayahnya. Demikian juga kita. Kita tidak selalu mengerti jalan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi kita mengenal siapa yang memegang hari esok itu. Ada sebuah kesaksian dari seorang pria yang kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba. Ia adalah tulang punggung keluarga, dan situasi itu membuatnya sangat cemas. Setiap malam, ia tidak bisa tidur, memikirkan bagaimana ia akan memenuhi kebutuhan keluarganya. Suatu malam, ia membaca ayat ini dan merasa Tuhan berbicara langsung kepadanya. Ia berlutut dan berdoa, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh menyerahkan. Ia berkata, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku percaya Engkau sanggup." Beberapa hari kemudian, pintu baru terbuka, pekerjaan yang bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, sebelum mujizat itu terjadi, damai sudah terlebih dahulu memenuhi hatinya. Saudara-saudari, seringkali Tuhan tidak langsung mengubah situasi kita, tetapi Ia mengubah hati kita terlebih dahulu. Ia memberikan damai sebelum jawaban datang. Inilah yang membedakan iman sejati dari sekedar harapan kosong. Iman berkata, "Aku percaya Tuhan bekerja, bahkan ketika aku belum melihat hasilnya." Menyerahkan beban juga berarti kita berhenti bersandar pada kekuatan sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6 tertulis, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Seringkali kita ingin mengerti segalanya terlebih dahulu sebelum kita bisa percaya. Kita ingin tahu bagaimana Tuhan akan bekerja, kapan, dan melalui siapa. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Iman bukanlah tentang mengetahui semua jawaban, tetapi tentang mempercayai pribadi yang memegang semua jawaban. Malam ini, mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul dengan hal-hal yang tidak kita mengerti. Mengapa ini terjadi? Mengapa doa belum dijawab? Mengapa jalan terasa tertutup? Tuhan mengajak kita untuk berhenti sejenak dan berkata, "Percayalah kepadaku." Menyerahkan beban bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Kita tetap melangkah, tetapi dengan hati yang percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Dan ketika kita benar-benar menyerahkan, sesuatu yang indah terjadi. Kita mulai merasakan damai yang tidak masuk akal. Damai yang tidak bergantung pada keadaan. Damai inilah yang memungkinkan kita untuk tidur dengan tenang di malam hari. Jadi malam ini, mari kita belajar untuk tidak hanya berdoa, tetapi benar-benar menyerahkan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan iman. Karena ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita sedang berkata, "Tuhan, Engkau lebih besar dari semua masalahku." Dan itu adalah langkah pertama menuju istirahat yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita memahami bahwa menyerahkan beban adalah tindakan iman, sekarang kita masuk pada satu janji yang sangat indah dari Tuhan, damai sejahteranya. Dalam surat Filipi pasal 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."
Perhatikan kalimat ini dengan dalam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini bukan damai biasa. Ini bukan damai karena masalah sudah selesai. Ini adalah damai yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Seringkali kita berpikir bahwa damai hanya bisa datang ketika semuanya baik-baik saja, ketika keuangan cukup, ketika hubungan harmonis, ketika tubuh sehat, ketika masa depan terlihat jelas. Namun damai yang Tuhan berikan tidak bergantung pada semua itu. Damai dari Tuhan justru hadir di tengah ketidakpastian. Inilah yang dialami oleh banyak tokoh dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus berada di dalam perahu bersama murid-muridnya. Dalam Injil Markus pasal 4, badai besar datang dan ombak menghampas perahu itu. Para murid ketakutan, panik, bahkan merasa hidup mereka terancam. Namun di tengah badai itu, Yesus tertidur. Bayangkan itu, di tengah angin kencang dan ombak besar, Yesus tidur dengan tenang. Ini bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia memiliki damai yang sempurna. Ia tahu bahwa tidak ada badai yang lebih besar dari kuasa Bapa. Saudara-saudari, seringkali hidup kita seperti perahu itu. Badai datang tanpa diduga. Masalah keuangan, konflik keluarga, tekanan pekerjaan, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Dan seperti para murid, kita sering panik. Kita berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli?" Padahal Tuhan ada bersama kita di dalam perahu kehidupan kita. Damai sejahtera Tuhan bukan berarti badai langsung berhenti, tetapi berarti hati kita tetap tenang di tengah badai. Ada sebuah kesaksian dari seorang wanita yang menghadapi penyakit serius. Secara medis, situasinya tidak mudah. Banyak orang di sekitarnya merasa takut dan khawatir. Namun yang mengejutkan, wanita ini tetap memiliki senyum dan ketenangan yang luar biasa. Ketika ditanya bagaimana ia bisa tetap tenang, ia menjawab, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tahu siapa yang memegang hidupku." Inilah damai yang melampaui akal. Secara logika, ia seharusnya takut. Secara manusiawi, ia seharusnya gelisah. Tetapi damai Tuhan bekerja di dalam hatinya, menjaga pikirannya dari ketakutan yang berlebihan. Firman Tuhan mengatakan bahwa damai itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Kata memelihara di sini menggambarkan seperti seorang penjaga yang berdiri di pintu, tidak membiarkan sesuatu yang berbahaya masuk. Artinya, ketika kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, damai-Nya akan menjaga hati kita dari kecemasan yang berlebihan dan menjaga pikiran kita dari ketakutan yang tidak perlu. Namun damai ini tidak datang secara otomatis tanpa tindakan dari kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu tidak terus-menerus hidup dalam kekhawatiran, membawa segala sesuatu dalam doa, dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah kunci yang sering dilupakan. Ketika kita bersyukur, kita mengalihkan fokus dari masalah kepada kebaikan Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan sudah setia di masa lalu, dan Ia akan tetap setia di masa depan. Saudara-saudari, malam hari seringkali menjadi waktu di mana pikiran kita paling aktif. Ketika tubuh beristirahat, pikiran justru mulai berputar. Kekhawatiran yang kita tahan sepanjang hari muncul kembali. Ketakutan tentang hari esok mulai menghantui. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa malam hari bukanlah waktu untuk dikuasai oleh kecemasan, melainkan waktu untuk mengalami damai Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat 8 kembali diingatkan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau saja ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Daud tidak berkata bahwa ia akan tidur setelah semua masalah selesai.
Ia berkata bahwa ia tidur karena Tuhan yang memberinya rasa aman. Ini adalah perubahan perspektif yang sangat penting. Bukan keadaan yang memberi kita damai, tetapi kehadiran Tuhan. Jadi malam ini, jika pikiran kita mulai gelisah, jangan biarkan itu menguasai kita. Sebaliknya, bawa setiap pikiran itu kepada Tuhan. Ucapkan dalam doa, bahkan jika itu sederhana. Tuhan, aku menyerahkan ini kepadamu. Dan biarkan damai Tuhan perlahan memenuhi hati kita. Mungkin masalah belum berubah, tetapi hati kita akan berubah. Dan ketika hati kita berubah, kita bisa beristirahat. Karena damai Tuhan bukan hanya konsep, tetapi pengalaman nyata yang bisa kita rasakan, bahkan malam ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran yang sangat menguatkan hati kita pada malam hari ini. Ketika kita tertidur, Tuhan tetap bekerja dan menjaga kita. Seringkali kita merasa bahwa segala sesuatu bergantung pada kita. Kita berpikir, jika aku tidak memikirkan ini, siapa yang akan mengurusnya? Atau, jika aku tidak mengendalikan situasi ini, semuanya bisa berantakan. Pikiran seperti ini membuat kita sulit untuk beristirahat, bahkan saat tubuh kita sangat lelah. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukanlah pengendali utama hidup ini. Tuhanlah yang memegang kendali. Dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat 3-4 tertulis, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Betapa indahnya janji ini. Kita bisa tertidur, tetapi Tuhan tidak pernah tertidur. Kita bisa beristirahat, tetapi Tuhan tetap berjaga. Ini berarti bahwa keamanan hidup kita tidak bergantung pada kewaspadaan kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Bayangkan seorang penjaga yang bertugas menjaga sebuah kota. Jika penjaga itu tertidur, maka kota itu berada dalam bahaya. Tetapi Tuhan berkata bahwa Ia tidak pernah tertidur. Ia selalu berjaga atas hidup kita. Saudara-saudari, seringkali kita sulit tidur karena kita merasa harus menjaga hidup kita sendiri. Kita merasa harus memikirkan semua kemungkinan, mengantisipasi semua risiko, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun kebenarannya adalah, kita tidak mampu melakukan semuanya. Dan kabar baiknya adalah, kita tidak perlu melakukannya. Dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 2 tertulis, Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk malas, tetapi mengingatkan bahwa berkat Tuhan tidak hanya datang melalui usaha kita, tetapi juga melalui kasih karunia-Nya. Tuhan bahkan bisa bekerja ketika kita sedang tidur. Ada banyak hal dalam hidup ini yang terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol waktu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita bahkan tidak bisa mengontrol masa depan kita sepenuhnya. Namun, justru disitulah iman kita bekerja. Iman berkata, "Aku tidak perlu mengendalikan segalanya, karena Tuhan yang mengendalikan segalanya." Ada sebuah kesaksian tentang seorang ayah yang sangat mengkhawatirkan masa depan anaknya. Ia terus memikirkan pendidikan, karir, dan kehidupan anaknya di masa depan. Setiap malam ia merasa gelisah, seolah-olah masa depan anaknya sepenuhnya ada di tangannya. Namun suatu hari, ia tersadar melalui firman Tuhan bahwa anaknya bukan hanya miliknya, tetapi milik Tuhan. Ia mulai berdoa dan berkata, "Tuhan,
Engkau lebih mengasihi anakku daripada aku sendiri. Aku mempercayakan masa depannya kepadamu." Sejak saat itu, ia mulai belajar untuk melepaskan kekhawatirannya. Ia tetap bertanggung jawab sebagai orang tua, tetapi tidak lagi hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Dan hasilnya, ia menemukan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Saudara-saudari, mungkin kita juga memiliki beban yang kita jaga terlalu erat, entah itu keluarga, pekerjaan, keuangan, atau masa depan. Kita merasa bahwa jika kita tidak memikirkan itu terus-menerus, maka semuanya akan gagal. Tetapi Tuhan berkata, "Percayakan itu kepadaku." Ketika kita tidur, itu sebenarnya adalah tindakan iman. Kita berkata, "Tuhan, aku berhenti sejenak. Aku percaya Engkau tetap bekerja." Tidur bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga pernyataan rohani bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Ayub, kita melihat bagaimana manusia tidak dapat memahami semua rencana Tuhan. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Malam hari seringkali menjadi waktu di mana Tuhan memulihkan kita, bukan hanya tubuh kita, tetapi juga jiwa kita. Ia memberikan kekuatan baru, pemikiran yang segar, dan bahkan jawaban yang kita cari. Pernahkah Anda mengalami bangun di pagi hari dengan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan? Itu bukan kebetulan. Itu bisa menjadi cara Tuhan bekerja saat kita beristirahat. Jadi malam ini, sebelum kita tidur, mari kita ingat satu hal. Kita tidak sendirian. Tuhan berjaga atas hidup kita. Ia menjaga keluarga kita. Ia menjaga masa depan kita. Kita tidak perlu memikul semuanya sendiri. Seperti seorang anak yang tertidur dengan damai karena tahu orang tuanya ada di dekatnya, demikian juga kita bisa tidur dengan tenang karena Tuhan menjaga kita. Dan ketika kita benar-benar percaya akan hal ini, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tidak perlu takut karena Tuhan tidak pernah tertidur." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita memahami bahwa Tuhan menjaga kita bahkan saat kita tidur, sekarang kita diundang untuk mengambil langkah yang sangat penting, melepaskan kekhawatiran secara nyata dan menerima istirahat yang sejati dari Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa istirahat hanyalah tentang tidur secara fisik. Namun kenyataannya, banyak orang tidur tetapi tidak benar-benar beristirahat. Tubuh mereka terbaring, tetapi pikiran mereka terus bekerja. Hati mereka masih dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan tekanan. Inilah sebabnya mengapa ada orang yang bangun di pagi hari tetap merasa lelah walaupun sudah tidur cukup lama. Mengapa? Karena jiwa mereka belum beristirahat. Tuhan tidak hanya ingin kita tidur, tetapi Ia ingin kita mengalami istirahat sejati. Istirahat yang berasal dari hati yang percaya dan bersandar kepadanya. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28-29, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Perhatikan bahwa Yesus tidak hanya menawarkan bantuan, tetapi Ia menawarkan kelegaan dan ketenangan jiwa. Namun, ada bagian yang harus kita lakukan, datang kepadanya. Seringkali kita datang kepada banyak hal lain sebelum kita datang kepada Tuhan. Kita mencari solusi di internet, kita bertanya kepada banyak orang, kita memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi kita lupa datang kepada sumber damai yang sejati. Melepaskan kekhawatiran berarti kita memilih untuk berhenti menggenggam hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ini bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena secara alami,
manusia ingin merasa aman dengan mengontrol sesuatu. Kita merasa bahwa jika kita terus memikirkan masalah, kita sedang melakukan sesuatu. Padahal seringkali itu hanya membuat kita semakin lelah. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan Anda sedang memegang segelas air. Jika Anda memegangnya sebentar, itu tidak masalah. Tetapi jika Anda terus memegangnya selama berjam-jam, tangan Anda akan mulai sakit. Masalahnya bukan pada berat gelas itu, tetapi pada berapa lama Anda memegangnya. Demikian juga dengan kekhawatiran. Bukan hanya besar kecilnya masalah yang membuat kita lelah, tetapi seberapa lama kita menyimpannya dalam pikiran kita. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memikul kekhawatiran sepanjang waktu. Dalam kitab Pengkhotbah, kita diingatkan bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Malam hari adalah waktu di mana kita seharusnya melepaskan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Namun bagaimana caranya secara praktis? Pertama, akui kekhawatiran kita di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura kuat. Tuhan tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran. Katakan kepadanya apa yang benar-benar Anda rasakan. Kedua, serahkan satu persatu dalam doa. Jika ada banyak hal yang mengganggu pikiran Anda, sebutkan satu persatu. Misalnya, Tuhan, aku serahkan pekerjaanku. Aku serahkan keluargaku. Aku serahkan masa depanku. Ketiga, pilih untuk percaya. Ini adalah langkah iman. Setelah kita menyerahkan, kita harus memilih untuk tidak mengambilnya kembali melalui kekhawatiran. Keempat, isi hati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang menenangkan jiwa kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan janji Tuhan, ketakutan akan kehilangan kekuatannya. Dalam kitab Yesaya pasal 26 ayat 3 tertulis, "Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya." Perhatikan hubungan ini. Hati yang teguh tambah percaya kepada Tuhan sama dengan damai sejahtera. Jadi, damai bukan datang secara kebetulan, tetapi sebagai hasil dari hati yang tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, malam ini adalah kesempatan bagi kita untuk benar-benar melepaskan. Mungkin selama ini kita sudah terlalu lama memikul beban, terlalu lama mencoba kuat sendiri, terlalu lama hidup dalam kekhawatiran. Tetapi Tuhan berkata, cukup. Ia tidak ingin kita terus hidup dalam tekanan. Ia rindu kita mengalami kedamaian dan istirahat yang sejati. Ada sebuah kesaksian sederhana dari seorang pekerja yang setiap malam selalu membawa pulang stres dari kantornya. Ia tidak bisa menikmati waktu bersama keluarga, bahkan saat malam hari, pikirannya masih penuh dengan pekerjaan. Suatu hari, ia membuat sebuah kebiasaan baru. Setiap malam sebelum pulang, ia duduk sejenak di mobilnya dan berdoa. Tuhan, aku meninggalkan semua pekerjaan ini di tangan-Mu. Aku tidak akan membawanya pulang dalam pikiranku. Perlahan-lahan hidupnya berubah. Ia mulai bisa menikmati malamnya. Tidurnya menjadi lebih nyenyak dan hatinya lebih damai. Saudara-saudari, mungkin kita juga perlu melakukan hal yang sama. Secara rohani, meninggalkan beban kita di hadapan Tuhan sebelum kita tidur. Karena kita tidak diciptakan untuk memikul semuanya sendiri. Dan ketika kita benar-benar melepaskan, kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Istirahat yang sejati di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah sampai pada bagian terakhir dari perenungan malam ini. Setelah kita belajar untuk menyerahkan beban, memahami damai sejahtera Tuhan, dan melepaskan kekhawatiran,
Kini kita masuk pada satu kebenaran yang sangat indah. Ketika kita tidur dalam iman, kita akan bangun dalam kekuatan yang baru. Tidur bukan sekedar akhir dari hari, tetapi juga awal dari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22-23 tertulis, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pagi membawa sesuatu yang baru. Kasih setia Tuhan yang diperbarui, rahmat yang segar, dan kesempatan yang baru. Namun, untuk mengalami pagi yang penuh kekuatan, kita harus melewati malam dengan iman. Seringkali kita ingin hari esok yang lebih baik, tetapi kita lupa mempersiapkan hati kita di malam hari. Kita membawa beban hari ini ke dalam tidur kita, dan akhirnya kita bangun dengan hati yang sama beratnya. Tetapi Tuhan mengundang kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menutup hari dengan iman dan membuka hari dengan harapan. Dalam Mazmur pasal 3 ayat 6 tertulis, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Perhatikan bahwa Daud tidak hanya berbicara tentang tidur, tetapi juga tentang bangun dengan keyakinan bahwa Tuhan menopangnya. Ini adalah siklus iman, menyerahkan di malam hari, dipelihara oleh Tuhan saat kita tidur, dan dikuatkan kembali di pagi hari. Saudara-saudari, banyak orang ingin mengalami kekuatan baru, tetapi mereka tidak mau melepaskan beban lama. Padahal kita tidak bisa membawa beban kemarin dan berharap berjalan ringan hari ini. Tuhan rindu kita bangun dengan hati yang segar, pikiran yang jernih, dan iman yang diperbarui. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan Anda memiliki sebuah tas yang penuh dengan batu. Setiap hari Anda menambahkan satu batu lagi tanpa pernah mengeluarkannya. Lama-kelamaan, tas itu menjadi sangat berat. Namun jika setiap malam Anda mengosongkan tas itu, maka setiap pagi Anda bisa memulai dengan ringan. Demikian juga dengan hidup kita. Jika kita tidak melepaskan beban setiap hari, kita akan terus menumpuk kelelahan. Tetapi jika kita belajar menyerahkan setiap malam, kita akan bangun dengan kekuatan yang baru. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 tertulis, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Kekuatan baru itu bukan datang dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan. Dan seringkali, salah satu cara Tuhan memberikan kekuatan itu adalah melalui istirahat yang kita alami dalam hadirat-Nya. Tidur yang disertai iman adalah tidur yang penuh pengharapan. Kita tidak tidur dengan rasa takut akan hari esok, tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah ada di hari esok itu. Saudara-saudari, sebelum kita benar-benar menutup hari ini, mari kita lakukan satu hal yang sederhana tetapi sangat berarti. Serahkan semuanya sekali lagi kepada Tuhan. Katakan dalam hati kita, "Tuhan, aku telah melakukan bagianku hari ini. Sisanya aku percayakan kepadamu." Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Mungkin kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi Tuhan bekerja dalam hal-hal yang tidak terlihat. Ia menyusun jalan, membuka pintu, dan mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kita. Malam ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini hanyalah jeda yang Tuhan berikan agar kita dipulihkan. Dan ketika kita bangun nanti,
Kita tidak hanya bangun secara fisik, tetapi juga secara rohani, dengan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih damai. Mari kita akhiri dengan sebuah doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar untuk menyerahkan setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tetapi dalam iman dan kepercayaan kepadamu. Saat kami tidur malam ini, selimuti kami dengan damai sejahtera-Mu. Jaga hati dan pikiran kami, dan pulihkan kami dengan kasih-Mu. Biarlah kami bangun esok hari dengan kekuatan yang baru dan semangat yang baru untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudari. Tidurlah dalam damai Tuhan dan percayalah, Dia menjaga hidupmu.